Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Evita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinka Wetanti Kaurian. Di sini kami dari kelompok KKN 34 di Baktiriata. Di sini kami akan menjelaskan tentang vaksinasi COVID-19 beserta obat yang dapat membantu menyembuhkan gejala COVID-19 dan vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh. Berikut adalah video penjelasan dari kami. Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Biasanya dengan pemberian vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik. Vaksinasi adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Pemberian vaksin juga dapat dipastikan aman karena diproduksi secara massal dan melewati proses uji coba yang panjang. Pemerintah menyediakan vaksin yang terbukti aman dan juga lolos uji klinis dan mendapat izin dari penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Indonesia menargetkan pemberian vaksinasi kepada 181,5 juta penduduk atau 70% dari populasi untuk mencapai kekebalan atau herd immunity. Perbedaan vaksin. Vaksin Sinovac menggunakan virus yang tidak aktif atau inactivated virus, sedangkan untuk AstraZeneca menggunakan vektor adenovirus simpanse. Jadwal pemberian vaksin. Vaksin AstraZeneca jarak pemberian dosis pertama dan kedua adalah 8-12 minggu, sedangkan untuk vaksin Sinovac adalah 2-4 minggu. Penyimpanan dan pendistribusian vaksin. Vaksin AstraZeneca maksimal penyimpanan adalah 6 bulan dan dapat bertahan di lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Vaksin Sinovac maksimal penyimpanan adalah 3 tahun, bisa disimpan di lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Efektivitas vaksin. Pada vaksin AstraZeneca, efektivitas vaksin dalam mencegah COVID-19 adalah 76%, sedangkan untuk vaksin Sinovac sebesar 56-65%. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI merupakan semua kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi, menjadi perhatian dan diduga berhubungan dengan imunisasi, misalnya demam atau nyeri pada area suntikan. Beberapa gejala yang terjadi adalah yang pertama reaksi lokal, seperti nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan, dan reaksi lokal lain yang berat, misalnya selulitis. Yang kedua reaksi sistemik, seperti demam, nyeri otot seluruh tubuh atau mialgia, nyeri sendi atalgia, badan lemah, dan sakit kepala. Yang ketiga ada reaksi lain seperti alergi, misalnya urtikaria, odem, reaksi anafilaksis, dan sinokop atau pingsan. Petugas kesehatan dapat menganjurkan penerima vaksin untuk melakukan kompres dingin pada lokasi tersebut dan meminum obat paracetamol sesuai dosis. Bagaimana menyikapi apabila terjadi KIPI? Apabila terjadi KIPI ringan maupun serius, masyarakat harus melaporkan kepada petugas kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan vaksinasi atau ke puskesmas terdekat. Untuk antisipasi di tiap sesi vaksinasi, penerima vaksinasi akan dipantau selama 30 menit sebelum bisa meninggalkan lokasi vaksinasi. Selain itu, ada pencatatan barcode per vial untuk tiap penerima vaksin, sehingga penelusuran risiko dapat dilakukan. Efek samping dari vaksinasi bersifat segera dan sementara, dan pada umumnya bersifat ringan, dapat hilang dengan sendirinya atau diatasi dengan paracetamol. Obat untuk membantu penyembuhan gejala COVID. Untuk terapi farmakologis, pasien COVID-19 secara umum mendapat terapi antivirus. Berikut ini adalah beberapa antivirus yang digunakan untuk mengobati pasien COVID-19, yaitu nebulisasi alpha interferon, lovinavir atau ritonavir, ribavirin, chloroquine phosphate, hidrochloroquine phosphate, arbidol, dan remdesivir. Untuk terapi menggunakan kombinasi hidroksikloroquine dan azitromisin, membuktikan efektivitas pasien yang diterapi dengan kombinasi hidroksikloroquine dan azitromisin terkonfirmasi negatif virus COVID-19. Untuk mengurangi gejala demam, dapat menggunakan obat penurun demam yaitu paracetamol. Vitamin untuk meningkatkan imun tubuh. Vitamin C untuk melindungi tubuh dari infeksi dengan cara merangsang pembentukan antibodi dan kekebalan tubuh. Makanan yang mengandung vitamin C adalah pepaya, jeruk, stroberi, dan jambu biji. Vitamin D membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi dan menurunkan risiko hipertensi. Dapat ditemukan pada makanan seperti ikan, kuning telur, dan produk susu. Vitamin B kompleks berperan dalam fungsi tubuh, pencernaan, pembentukan energi, dan fungsi otak. Dapat ditemukan pada ikan salmon, daging sapi, dan juga susu.
Zinc atau energi membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan penyembuhan luka. Dapat ditemukan pada daging ayam, kerang, telur, dan kacang-kacangan, juga biji-bijian. Vitamin yang dapat dikonsumsi ada vitamin C, Imbusfor C, Vitalong C, Stimunofor C, dan Stimuno Sirup. Terima kasih.